Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Selasa 8 November 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. DPRD Pandeglang akan terus mengawal program Jalan Kabupaten Mantap Betul atau Jaka Mantul Pemkab Pandeglang. Ditres Narkoba Polda Banten musnahkan barang bukti narkotika jenis ganja dan sabu. Kepengurusan Laskar Pendekar Banten Sejati atau Labas DPC Kota Cilegon dilantik. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, DPRD Kabupaten Pandeglang dipastikan akan mengawal secara ketat alokasi anggaran program Jaka Mantul atau Jalan Kabupaten Mantap Betul tahun 2023. Program Jaka Mantul merupakan program unggulan Bupati Pandeglang Irna Narulita dan wakilnya Tanto Warsono Arban untuk mendorong pengembangan daya tarik wisata alam dan pencanangan zona industri. Rencananya Pemkab Pandeglang akan menggelontorkan dana 121 miliar rupiah untuk membangun 85 ruas jalan yang masuk skala prioritas program Jaka Mantul. Berikut laporan Tukma Daulay dari Radio Angkasa Pandeglang. Program Jaka Mantul atau Jalan Kabupaten Mantap Betul yang merupakan unggulan Bupati Pandeglang Irna Narulita dan wakilnya Tanto Warsono Arban menjadi perhatian DPRD Kabupaten Pandeglang. DPRD Kabupaten Pandeglang dipastikan mengawal secara ketat alokasi anggaran program Jaka Mantul atau Jalan Kabupaten Mantap Betul tahun 2023. Program Jaka Mantul yang merupakan program unggulan Bupati Pandeglang Irna Narulita dan wakilnya Tanto Warsono Arban untuk mendorong pengembangan daya tarik wisata alam dan pencanangan zona industri untuk menopang ke arah kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2022, Pemkab Pandeglang mengelontarkan sebanyak 121 miliar untuk membangun 85 ruas jalan yang masuk skala prioritas program Jaka Mantul. Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang, TBU Juhdi mengatakan bahwa DPRD sangat mendukung program Jaka Mantul. Pihaknya bersikukuh akan mengawal kebijakan APBD tahun 2023 disesuaikan visi dan misi Bupati. Salah satunya ialah kegiatan Jaka Mantul, ujar TBUD saat ditemui pada hari Minggu 6 November 2022. DPRD akan mendorong agar pengalokasian anggaran lebih mengedepankan kebutuhan masyarakat Pandeglang, agar kedepannya tidak ada lagi kejadian warga memandu pasien menuju layanan fasilitas kesehatan. TBUD mengungkapkan bahwa menurutnya untuk anggaran Jaka Mantul tahun 2023 tidak akan mencapai lebih dari 120 miliar lantaran ada penurunan fiskal. TBUD menegaskan bahwa pengalokasian anggaran program Jaka Mantul masih dalam pembahasan dan masih belum ada kesepakatan. Pada rapat pembahasan tersebut, Bupati Irna Narulita berpesan kepada DPRD Pandeglang untuk mengusahakan agar anggaran Jaka Mantul ditargetkan mencapai 100 miliar. Namun, TAPD masih kesulitan untuk mendapatkan anggaran 100 miliar karena terjadinya penurunan fiskal, sehingga upaya untuk menggenjot PAD harus lebih ditingkatkan lagi. TBUD mengakui, dengan adanya program Jaka Mantul, masyarakat di pelosok desa merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Ia merasa sangat tersentuh dengan apresiasi masyarakat terhadap program Jaka Mantul. Sementara itu, Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengungkapkan program Jaka Mantul ini merupakan prioritas utama karena targetnya hingga sampai 200 sekian kilometer. Irna berharap Provinsi Banten juga memberikan perhatian lebih dengan membantu agar bantuan tidak hanya 10 miliar, tetapi bisa mencapai 100 miliar. Akan tetapi, kecil kemungkinan hal itu terrealisasikan karena sudah diberikan kode akan sama seperti tahun lalu. Dari 98,9 FM Angkasa Radio Pandeglang, Tukma Daulay mengabarkan untuk Berita Banten. Pendengar, Ditres Narkoba Polda Banten memusnahkan narkotika jenis ganja dan sabu di lapangan sepak bola Polda Banten. Pemusnahan barang bukti narkotika ini dipimpin langsung oleh Direktur Res Narkoba Polda Banten. Berikut laporan Faris dari Hot Radio Serang.
Ditres Narkoba Polda Banten memusnahkan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 4,626 gram dan sabu seberat 2,12 gram di lapangan sepak bola Polda Banten pada Senin 2022. Hadir dalam kegiatan ini perwakilan dari MUI Banten, Kejaksaan Negeri Serang, tim penguji Bidokes Polda Banten, dan PJU Ditres Narkoba Polda Banten. Pemusnahan barang bukti narkotika ini dipimpin langsung Ditres Narkoba Polda Banten Kombes Pol Suhermanto. Sebelum dimusnahkan, terlebih dahulu dilakukan tes identifikasi barang bukti narkoba dengan menggunakan metode kuantitatif oleh tim penguji dari Bidokes Polda Banten untuk memeriksa keaslian narkotika. Pemusnahan narkotika jenis ganja dan sabu kali ini dilakukan dengan cara dibakar. Kombes Pol Suhermanto mengatakan barang bukti yang disita ini merupakan hasil pengungkapan selama 2 bulan terakhir. Ada 2 kasus narkotika jenis ganja dengan barang bukti 13 kg dan sisanya 4,6 kg masih diuji lab. Faris dari Hot Radio Serang mengabarkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, kepengurusan Laskar Pendekar Banten Sejati atau Labas DPC Kota Cilegon periode 2022-2026 resmi dilantik. Pelantikan dilakukan di Aula Diskominfo Kota Cilegon hari Sabtu 4 November lalu. Berikut laporan Denis Setiawan dari Radio Kiss FM Cilegon. Pengurus dan anggota Dewan Pimpinan Cabang DPC Laskar Pendekar Banten Sejati atau Labbas Kota Cilegon tahun 2022 sampai 2026 dikukuhkan pada hari Sabtu, bulan November 2022. Acara pengukuhan yang digelar di Aula Gedung Diskominfo Kota Cilegon itu dirangkai dengan acara santunan anak yatim. Hadir dalam acara itu Ketua DPRD Cilegon Isro Mi'raj, Kapolres Cilegon AKBP Eko Cahyo Untoro, Wakil Wali Kota Cilegon Sanuji Pentamarta, Wakil Ketua Kadin Cilegon Abah Salim, Ketua DPW Terumbu Banten Suciatsi, dan seluruh ormas sekota Cilegon. Juga dihadiri Ketua Umum DPP Labbas Endang dan jajarannya. Ketua Umum DPP Labbas Endang dalam sambutannya meminta kepada seluruh anggota DPC Labbas Kota Cilegon harus bisa bersinergi seperti legislatif, eksekutif, dan pengusaha serta industri yang ada di Cilegon. Penasihat Labbas Kota Cilegon Edi Oktana berharap Labbas DPC Cilegon menjadi organisasi yang dicintai oleh masyarakat yang memperjuangkan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan agama dan dasar negara. Edi juga berharap seluruh anggota dan pengurus DPC Labbas Cilegon menjaga nama baik organisasi dalam setiap tindakannya. Sekretaris DPC Labbas Cilegon, Dodi Wijaya menjelaskan, pengukuhan itu sebagai pengesahan terhadap pengurus yang baru DPC Labbas Kota Cilegon, di mana kepengurusan yang lama sudah dibekukan sesuai surat keputusan dari DPP Labbas. Didi menyampaikan anggota Labbas harus turut menjaga iklim investasi di Kota Cilegon. Demikian Denny mengabarkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.